Kabar terbaru tentunya sebelumnya kita ikut berdoa ya atas musibah yang terjadi di Sumatera, yaitu bencana banjir bandang yang sekarang ini tentunya saudara kita yang ada di Sumatera sana lagi menderita. Tentunya kita bantu doa semoga semua akan segera berakhir sehingga akan dipulihkan kembali dalam keadaan yang semula. Tentunya rakyat Indonesia yang di bagian Aceh sana atau Sumatera sana semoga diberi ketabahan semuanya, sehat selalu, dan tentunya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat selalu meluncur. Bahkan sekarang juga Mas Gibran sudah ada di sana ya guys. Tentunya kedatangan Mas Gibran akan menjadikan obat buat rakyat Aceh yang ada di sana. Oke. Dan kali ini ya guys, teroris Tifa Rismon Roy Suryo, dan kali ini si Tifa ini justru dengan adanya banjir yang ada di Sumatera sana disalahkan adalah Pak Jokowi. Semua itu yang jelek-jelek selalu Pak Jokowi. Jadi mau apa lagi nih orang ini? Padahal teroris ini sudah menjadi tersangka ya guys. Tersangka tapi dia masih mulutnya bacotnya cuap-cuap. Dan tentunya semua apa-apa yang ada kejadian di Indonesia ini semua disalahkan oleh Pak Jokowi. Dan di sini juga ya guys ada niat busuk, yaitu Partai Demokrat kali ini ya guys bekerja sama dengan Demokrat bersama dengan PDIP, tentunya bekerja sama dengan Mak Banteng ya guys, ingin menyusun suatu kekuatan yang dulu dua partai ini ya guys, Demokrat dan PDIP ini dulu adalah musuh bebuyutan, tapi kali ini malah kompak satu frekuensi untuk menumbangkan Mas Gibran, bahkan anti Jokowi, dan termasuk dalam kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi. Jadi sangat lengkap sekali ya guys. Dan tentunya sebelum kita menonton video lebih lanjut, sebelumnya kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini agar kita tidak gagal paham. Gibran itu impeachable, layak dimakzulkan. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Akademisi Tifausia Tias Sumalias Dr. Tifa ikut menyoroti banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi. Dr. Tifa belak-belakan menyebut banjir itu merupakan hasil keserakahan dari rezim Joko Widodo. Hal itu banjir bandang melanda Sumatera Barat. Lalu Gunung Semeru erupsi. Ini yang dibutuhkan orang itu masyarakat yang terdampak banjir, bencana alam, gunung meletus, itu bukan omon-omon. Kalau omon-omon semua orang bisa. Kerjaanmu itu cuman omon-omon, nyerocos sana sini. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Roy itu ya selalu begitu, dan seperti kaset kusut yang diulang-ulang terus dan gak bisa dijawab dengan namanya narasi yang sama. Kan kalau kita melihat ya, kalau pengen melihat, lihatlah aslinya ya, di situ ada watermark apa yang dia katakan. Yang ditujukan itu akan dibuka oleh Pak Jokowi nanti di mana, di pengadilan. Udah bohong di depan publik. Jadi apa yang dikatakan, saya sudah katakan sekian ijazah ini yang saya yakin itu asli. Tapi dia mengatakan palsu karena dia tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi. Jadi, ya, dan itu selalu didenial oleh mereka. Yang kedua, tangkap Jokowi, adili Jokowi, karena kerusakan dan bencana alam yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh kerakusan Jokowi. Tai kucing. Ya itu tadi yang dikatakan sama barisan sakit hati. Hewan peliharaan di rumah mati yang disalahkan Pak Jokowi. Kita besok nggak bisa makan karena kita malas kerja, yang disalahkan juga Pak Jokowi. Padahal menurut data orangutan dari rezim ke rezim, Pak Jokowi yang paling sedikit. Kalian lihat sendiri, cuman 1.481.335,45 hektar. Yang lain kalian lihat nih, ada yang 6 juta lebih, 3 juta lebih, 2 juta lebih, 2 juta lebih, 21 juta lebih. Kalian nilai sendiri. Saya nggak mau ngomong ini presiden yang terbaik dan ini presiden yang terburuk, karena semua presiden ini ada plus minusnya. Jadi apapun kesalahannya, kalau di mata barisan sakit hati itu salah Pak Jokowi. Kalau dia ngomong pasti ada isi. Makanya ketika beliau nyeletuk ada orang besar, itu lebih efektif daripada 10 konferensi pers oposisi. Dan efeknya langsung kerasa, Demokrat mendadak gelisah. PDIP mulai saling intip. Anies people bingung harus nuding siapa. Kaum perusuh politik di media sosial mendadak saling serang.
Satu kalimat Jokowi bikin satu gerbong, oposisi buka perang saudara kecil-kecilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Official. Kali ini saya akan bahasan tentang kasus Roy Suryo Panji CS yang hingga kini juga masih proses Polda Metro Jaya. Dan tentunya kali ini gerombolan teroris ini juga dengan adanya bencana yang ada di Sumatera atau di Aceh, justru si Tifa ini yang merupakan gabungan dari teroris ya, ini justru menuduh Pak Jokowi lah segala sumber malapetaka yang ada di Sumatera. Dan ini anehnya, orang ini memang saking sakit hatinya ya guys. Dia ini lucu sekali ya, kenapa harus banjir aja yang disalahkan Pak Jokowi, semua Pak Jokowi pokoknya. Dan ini manusia seperti ini memang sudah akut sekali sakit hatinya guys. Dan kita dengarkan statement dari si Tifa Tifu ini ya guys. Ini manusia ini harus segera masuk jeruji penjara, ini baru kapok ya orang ini ya. Kita dengarkan statement dari Roy si Tifa ya guys. Akademisi Tifausia Tia Sumalias, Dr. Tifa ikut menyoroti banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi. Dr. Tifa belak-belakan menyebut banjir itu merupakan hasil keserakahan dari rezim Joko Widodo. Hal itu disampaikan Dr. Tifa melalui cuitannya di akun X pada Senin 1 Desember yang menyoroti penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh. Menurutnya, bencana itu sebagai akumulasi kerusakan lingkungan dalam 1 dekade terakhir. Dr. Tifa menuliskan cuitannya dengan judul Banjir Sumatera ketika alam menjadi saksi bisu kejahatan 10 tahun. Pihaknya melihat jejak tangan kekuasaan di balik bencana tersebut. Hal itu karena Dr. Tifa menilai banjir tidak datang dari langit begitu ini saja, ya guys ya, namun memang dari kejam tanah sekali yang Tifa ini dilukai guys. dengan sengaja. Yang menilai alih fungsi lahan, pembukaan hutan hingga praktik pertambangan dan perkebunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung daerah aliran sungai. Itulah yang disebut menjadi faktor memperparah risiko bencana. Dr. Tifa Jadi gitu ya guys, jadi saking bencinya ini ya, si Tifa ini adalah membabi buta ya. Bencinya sudah akur sehingga bencana banjir pun menuduh Pak Jokowi penyebabnya. Dan ini orang ini memang harus segera diproses ya guys. Karena apa? Kita tahu bahwa bencana alam, kita sedih juga kalau kita melihat berita tersebut ya guys. Yang jelas kita doa ya, berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh sana, semoga beri ketabahan dan cepat tanggap. Dan Pak Gibran pun, Wakil Presiden juga langsung ke sana ya guys, memberi bantuan. Dan ini luar biasa ya guys. Dan tentunya kali ini ya guys, si Tifa ini nggak segan-segan juga yang kowar-kowar ya, selalu ingin memajulkan Mas Gibran. Dan si Tifa ini siapa ya guys? Padahal dia sudah menjadi tersangka, tapi dia masih juga nggak kapok, selalu dengan kebenciannya, kedengkiannya, dia selalu menyalahkan Gibran. Bahkan Gibran dianggap adalah presiden yang wakil presiden yang harus dimajulkan. Dan kita dengarkan satu teman video dari si tipu-tipu ini ya guys. Gibran itu impeachable, layak dimakzulkan. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Ya. Ini ya. Tapi tiba manusia waktunya, apa ini ya? pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya, ya. Jadi sebetulnya ya seperti itulah sebuah perjuangan. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Setelah saya ya, menjadi saksi, kemudian saya menjadi terlapor, kami kemudian sekarang menjadi tersangka. Ya? Jadi itu adalah sesuatu yang sudah predictable. Abangda Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini. Beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok. Jadi gitu ya guys, si Tifa ini selalu menyalahkan hukum yang ada di Indonesia, katanya bobrok. Dan karena dia ini, gerombolan teroris ini tidak percaya dengan hukum yang ada di Indonesia. Dengan Pak Polda juga nggak percaya, Bareskrim nggak percaya. Dari manapun hukum yang menyelidiki tentang ijazah Pak Jokowi, yang menyatakan ijazah Pak Jokowi asli pun dia tidak percaya. Bahkan penyidikan tersebut juga sudah akuntabel, bahkan penyidikan itu sudah resmi ya guys. Kenapa ini manusia ini selalu tidak percaya? Dan inilah manusia yang ciri-ciri yang nantinya ya, kalau harapan saya sih segera untuk masuk bui penjara agar dia itu ada efek jera dan kapoknya gitu ya guys. Sebab apa? Dia selalu membenci Mas Gibran. Padahal kali ini juga Mas Gibran di rakyat Aceh sana dicintanya. Bahkan ya guys, kunjungan Mas Gibran di Aceh sana itu disambut antusias oleh rakyat. Padahal gimana ya, ketika
rakyat Indonesia yang ada, saudara kita yang ada di Aceh sana menderita, kena korban banjir, bahkan apa ya, sedih. Tapi dengan kedatangannya Mas Gibran ini justru mereka merasa terayomi, bahkan dia sempat juga merasa bangga dan kesedihannya itu terobati dengan kedatangannya Mas Gibran. Ini luar biasa, memang Mas Gibran is the best ya guys. Di sana dia mengunjungi langsung, terjun langsung dan langsung mengasih bantuan. Kita tonton dan video ini ya guys. Kenapa kok si Tifa ini selalu menjelek-jelekan Mas Gibran, padahal Mas Gibran itu banyak kerjanya daripada ngomongnya guys ya. Dan Mas Gibran ini adalah layak untuk menjadi next ke depannya menjadi presiden ya guys. Karena apa? Dia baik sekali. Rakyat juga antusias. Dengan adanya musibah ini, rakyat justru merasa terhibur gitu ya guys, nggak sedih lagi. Kita tonton video berikut ini guys. Pemimpin berintegritas, tegas dan berani, tak tergoda rayuan, tak tertekan ancaman. Video ini adalah ketika di Aceh ya guys. Dia berdiri kokoh, melangkah pasti. Keputusan diambil demi keadilan. Bakti bagi bangsa bukan haus pujian. Tak seperti boneka luar biasa ya, yang digerakkan tali. Ia utuh mengabdi bagi kepentingan negeri. Dengan integritas yang tak pernah luntur, ia membangun kepercayaan, cinta, dan kehangatan. Betul ya guys, jadi Mas Gibran ini membangun dengan cara cinta dan kehangatan terhadap rakyatnya, sehingga ketika Mas Gibran datang untuk mengunjungi bencana alam, bahkan untuk meringankan beban dan penderitaan yang ada di sana, justru menjadi obat tersendiri. Karena apa? Karena disambut dengan bahagia ya, bahkan sempat juga untuk mengambil dokumentasi, selfie dan sebagainya. Inilah sosok yang luar biasa, is the best. Ini pilihan rakyat ya guys ya. Jadi kalau rombongan teroris ini membenci, apalagi yang menyokongnya, yang mendukungnya itu juga membenci. Karena apa? Karena Mas Gibran ini memang sosok yang luar biasa yang patut diperhitungkan oleh partai yang lain ya. Dan inilah yang menjadi kekuatan Mas Gibran ya. Jadi jangan sedikit, apapun yang dituduh adalah Pak Jokowi, kemudian endingnya majukan Mas Gibran. Ini tidak realistis ya, dan tidak bermutu sekali ya guys, ketika kali ini semua dituduhkan dengan Mas Gibran. Kali ini juga netizen mengomentari bahwa banyak orang yang punya sakit hati, terutama gerombolan ternak sana ya, ternak unta dan sekongkol dengan teroris ini, selalu apapun yang disalahkan adalah Pak Jokowi. Kita dengarkan statement dari netizen berikut ini ya guys. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, karena kerusakan dan bencana alam yang ada di Indonesia itu disebabkan oleh kerakusan Jokowi. Tai kucing. Betul, tai kucing ya guys. Ya itu tadi yang dikatakan sama barisan barisan sakit itu. Peliharaan di rumah mati yang disalahkan Pak Jokowi ya. Kita besok nggak bisa makan karena kita malas kerja, yang Pak Jokowi. Padahal menurut data obral hutan dari rezim ke rezim, Pak Jokowi yang paling sedikit. Kalian lihat sendiri, cuman 1.481.831.335,45 hektar. Yang lain kalian lihat nih, ada yang 6 juta lebih, 3 juta lebih, 2 juta lebih, 2 juta lebih, 21 juta lebih. Kalian nilai sendiri. Saya nggak mau ngomong ini presiden yang terbaik dan ini presiden yang terburuk, karena semua presiden ini ada plus minusnya. Betul. Jadi apapun kesalahannya, kalau di mata barisan hati itu salah. Betul. Pokoknya Pak Jokowi harus salah. Terlalu ya guys. Ya barisan sakit hati kan kalau mikir pakai kuping. Bukan pakai otak lagi ya. Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam. Nah itu ya guys, jelas sekali bahwa memang orang kalau sudah sakit hati yang sangat akut, gerombolan teroris, gerombolan yang pembencinya ya, ternak unta dan sebagainya, itu pasti yang disalahkan Pak Jokowi. Apapun yang terjadi ini adalah Pak Jokowi. Dan kali ini teroris harus selesai ya guys ya. Pak Jokowi menang telak ketika Roy CS siap ke mana? Ke penjara gitu ya guys. Karena apa? Karena kemarin dituduhkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata sudah terbukti. KIP juga membuktikan bahwa tidak terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan semuanya asli. Kita dengarkan statement dari Bang Andi Aswan ya guys. Kalau kita melihat apa yang dikatakan Roy itu ya selalu begitu, dan seperti kaset kusut yang diulang-ulang terus dan nggak bisa dijawab. Namanya narasi yang sama. Kan kalau kita melihat ya, kalau pengen melihat, lihatlah aslinya ya, di situ ada watermark apa yang dia katakan.
Yang ditujukan itu akan dibuka oleh Pak Jokowi nanti di mana? Di pengadilan. Udah bohong di depan publik. Jadi apa yang dikatakan? Saya sudah katakan scan ijazah ini yang saya yakin itu asli. Lah ya itu. Tapi dia mengatakan palsu karena dia tidak mempunyai ijazah Pak Jokowi. Jadi, dan itu selalu didinai oleh mereka. Yang kedua, Di Mahkamah memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya. Masih nggak terima juga ya, masih mau ke Polda Metro Jaya. Permohonan pemohon untuk seluruhnya. Persidangan di pengadilan negeri yang sudah kami lalui sampai 4 tahun ini tersangka juga kemudian ya. Kemedihan dan kekecewaan. Kami mulanya mengira bahwa peradilan di Komisi Informasi Publik ini akan berbeda begitu. Mestinya sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana menghadapi persidangan ke depan. Betul ya, betul. Kalaupun nanti ada gelar perkara khusus, ya mereka juga harus menyiapkan persiapan-persiapan itu. Pasti semakin menguatkan, membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Natua, disampaikan oleh Bu Jokowi, dan juga kelompok-kelompok anasir pendukung Rasulullah dan kawan-kawan itu selalu saja tidak memiliki dasar kekuatan. Tidak memiliki dasar kekuatan ya guys. Jadi manusia-manusia ini memang tujuannya ingin membuat kisruh drama-drama ya. Jadi semakin selama jadikan drama, kemudian kasus ini makin panjang. Dan manusia-manusia yang sakit hati ini sampai kapan ya kira-kira berhenti ya guys. Dan kadang-kadang kita berpikir ya, kenapa manusia seperti ini adalah selalu apa ya yang disalahkan adalah Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Jokowi, Mas Gibran. Karena ada apa sebenarnya? Ya karena memang Pak Gibran, Pak Jokowi itu orang yang luar biasa. Dan kali ini ya Anies Baswedan ini hanya omong-omong saja ketika berkomentar tentang banyak bacot ini ya, si Anies Baswedan ini ya, bukan omong-omong ya yang dibutuhkan rakyat Indonesia ya guys, karena ini selalu jadi komentar ya, ketika saudara kita yang ada di sana banjir ya, kebanjiran menderita, malah si Anies itu tujuannya justru malah ngompor-ngomporin, bahkan menjadi omong-omong saja ya, hanya bisa komentar saja. Dan kita dengarkan saat teman berikut ini ya guys. Banjir bandang melanda Sumatera Barat. Lalu Gunung Semeru erupsi. Nis, yang dibutuhkan orang itu masyarakat yang terdampak banjir, bencana alam, gunung meletus, itu bukan omon-omon. Betul. Kalau omon-omon semua orang bisa. Kerjaanmu itu cuman omon-omon, nyerocos sana sini. Betul. Ngasih berita ini bencana di sini, bencana di situ. Lah apa gunanya? Hah? Cuman mulut doang, omon-omon, nggak ada actionnya, nggak ada tindakan nyatanya. Nggak punya duit ya? Karena nggak punya posisi apa-apa, nggak dapat jabatan apa-apa, nggak punya penghasilan, pengangguran ya. Makanya cuman bisa cerita di sini terjadi banjir, di sini terjadi gempa, terjadi gunung meletus dan segala macam. Omon-omon. Ya betul ya guys ya. Jadi Abah Anies ini adalah hanya omon-omon saja ya guys. Ketika saudara kita menderita, dia tidak memberi apapun ya, justru malah yang ada omon-omon saja. Orang seperti ini nggak bisa dipercaya ya guys ya. Karena ini adalah menjadi benalu yang selalu memberikan kompor-kompor beleduk gitu ya guys. Jadi ketika suatu hasil memanas, dia langsung menunggangi hal tersebut sehingga akan terjadi kompor yang beleduk semakin parah gitu ya guys. Nah inilah yang terjadi. Jadi senangnya ngomporin ya guys. Senangnya adalah omong-omong, tidak ada tindakan action gitu ya yang tepat bagaimana cara mengatasi kebanjiran. Dan kali ini ya guys, terbongkar juga rencana busuk dari Partai Demokrat. Dan ternyata yang dulu antara Partai Demokrat dan PDIP ini bermusuhan ya guys. Sekarang Demokrat dan PDIP ini dua partai yang dulu musuh bebuyutan kini malah kompak satu frekuensi anti Jokowi. Artinya apa? Ingin menghancurkan reputasi Pak Jokowi dan tentunya juga Mas Gibran. Ini bahaya sekali ya guys. Jadi ini rencana yang paling berat sekali. Jadi Demokrat ini dengan cara sekarang bergabung menjadi satu bersama Mak Banteng yaitu PDIP dan Demokrat sekarang menjadi satu, kolaborasi gitu ya guys. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Pak Jokowi.
Sehingga kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu memang benar adanya. Jadi dibekengi oleh dua aktor besar ini ya guys, yaitu Partai Demokrat dan PDIP. Ini ya, terbongkar lagi nih permasalahan baru ya guys. Kita dengarkan dan tonton dan simak video berikut ini. Kalau dia ngomong pasti ada isi. Makanya ketika beliau nyeletuk ada orang besar, itu lebih efektif daripada 10 konferensi pers oposisi. Dan efeknya langsung kerasa, Demokrat mendadak gelisah. PDIP mulai saling intip. Anies people bingung harus nuding siapa. Kaum perusuh politik di media sosial mendadak saling serang. Satu kalimat Jokowi bikin satu gerbong, oposisi buka perang saudara kecil-kecilan. Ibaratnya, Jokowi cuma lempar kerikil kecil, tapi bunyinya kayak bom di kubu lawan. Yang paling kena imbas dari momen orang besar itu adalah Demokrat. Alasannya gampang. Betul. Coba lihat rekam jejaknya. Herman Khairon yang tiba-tiba nyeletuk soal ijazah di DPR. Iya betul. Serampangan. Tanpa Beni dasar, Herman Khairon ya. Roy Suryo dan Denny Indrayana yang nggak pernah absen kalau ada isu yang bisa dipelintir untuk mendiskreditkan pemerintahan. AHY yang akhir-akhir ini makin rajin kritik. Iya, betul sekali ya. Waktu masih diayomi Jokowi, diamnya anggun banget. Iya betul. Kalau sudah begini, jangan salahkan publik kalau persepsinya makin kuat bahwa Demokrat memang sedang menggoreng isu ijazah sambil pura-pura suci. Iya betul sekali. Dan Ya. yang paling lucu, setiap kali dituding, Demokrat reaksinya persis kayak bocil yang ketahuan nyontek. Bukan saya, sumpah Iya bukan saya gitu, yang ngelak ya guys. Tapi bekas hapusannya masih kelihatan. Ahai, lalu bertemu elit PKS. Betul. Di situ dia bilang tidak akan pernah lupa soal yang disebutnya kudeta Muldoko. Publik langsung membaca sinyal. Demokrat siap berdiri di luar pemerintahan. Katanya gitu ya. Demokrat ingin membangun poros oposisi. Demokrat masih dendam lama, dan dendam itu dijadikan bensin politik. Masalahnya satu, bensin dendam itu cepat habis. Iya. Dan baunya menyengat. Iya betul ya. Ini bukan strategi, ini pelampiasan. Dan publik bisa membedakan. Kalau soal serangan politik ke Jokowi, sejarah sudah panjang dan lucu-lucu. Betul sekali. Dulu Jokowi disebut cuma tukang kayu. Hasilnya 2 periode. Iya betul ya, luar biasa ya. Gibran disebut bocah ingusan. Hasilnya wakil Iya presiden termuda, betul. Jokowi difitnah soal PKI, soal TKA Cina, soal segala macam teori konspirasi. Hasil, elektabilitas naik, serangan makin memalukan. Isu rapuh itu seperti bumerang. Kalau dilempar pakai emosi, baliknya kena kepala sendiri. Oposisi belum belajar, dan kita yang nonton cuma bisa geleng-geleng sambil ketawa kecil. Faisal Assegaf yang selama ini vokal menyerang Jokowi, mendadak berbalik menyerang Demokrat dan PDIP. Ya betul ya. Ia menuding dua partai itu ikut bermain di balik isu Iya ijazah. betul sekali, jelas. Faisal ini dulu satu orbit dengan Roy Suryo GX. Artinya dia tahu dapur gosip mereka. Ketika dia berbalik arah, Demokrat langsung kepanasan. PDIP mendadak defensif Iya betul. dan oposisi retak lagi. Kenapa? Karena isu ini sebenarnya ringkih, tapi ego mereka besar. Akhirnya malah saling gigit. Demokrat punya mimpi. Akhir jadi cawapres Prabowo 2029. Ini mimpinya gitu ya guys. Masalahnya mimpi itu mentok di 3 tembok tebal. Iya betul. Jokowi sudah terang-terangan menggerakkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode ya betul. Loyalis Jokowi tersebar di mana-mana. PSI, Golkar, PAN, PPP, bahkan sebagian Nasdem. Gibran sudah mengunci posisi dalam percaturan 2029. Dan publik cenderung melihatnya sebagai penerus logis. Jadi kalau Demokrat sekarang terlihat agresif, alasannya jelas. Panik jangka panjang. Iya, panik jangka panjang. Begitu Roy Suryo CS masuk proses hukum, oposisi langsung kabur ke isu lain. Kereta cepat Hush dicari-cari celah. Iya, betul ini. Bandara IMIP Morowali diangkat seolah-olah bencana nasional. Hutan Sumatera Ditarik-tarik sampah. sampai jadi tudingan politis. Ini bukan strategi, ini refleks panik. Umpan satu gagal, lempar umpan lain. Iya, betul ya guys ya. Gagal lagi, lempar lagi. Seperti mancing tanpa mata kail. Banyak gerakan, tapi nggak ada hasil. Fakta paling memalukan yang harus diakui oposisi adalah mereka sekarang lebih sibuk berantem sesama sendiri ketimbang menyerang Jokowi. Iya, betul juga ya. Nah, gitu ya guys. Jadi itulah kayak kejadiannya guys. Jadi sekarang antara Demokrat dan PDIP itu bersatu, tujuannya ini menyerang Pak Jokowi. Tapi kenyataannya justru mereka berantem sendiri, ingin mencari posisi ya guys. Dan tentunya isu-isu yang dilontarkan mulai dari ijazah palsu, mentok, gagal, ganti lagi, tentang apa? Kereta
cepat, bus, kemudian isu lagi apa tuh? Bandara Kertajati, isu lagi Bandara Elgal IMIP, kemudian isu lagi hutan yang ada di Sumatera, sehingga sekarang isu lagi katanya kerusakan semuanya itu semua adalah Pak Jokowi. Dan ini isu-isu ini bakal mentok semua ya guys. Kita tahu bahwa kerusakan skala lama ini adalah ulah tangan manusia juga iya di sana, karena di Sumatera ini banyak penambangan hutan liar. Kemudian tentunya ini adalah bencana alam, banjir ini adalah banjir bandang ini memang terbesar kali ini ya guys. Dan kita tahu bahwa tiap akhir tahun pasti terjadi yang namanya tanah longsor, gunung apa ya, erupsi dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi, itu tiap tahun ya di Indonesia ya guys. Maka dari itu kita ya sebagai rakyat Indonesia harus jelas bisa memilah-milih gitu ya guys. Jangan asal telan mentah-mentah ketika ada orang menjadi provokator di kita ya. Itu yang jelas itu ya guys. Dan tentunya kita juga berharap agar kemelut yang terjadi saat ini, perpecahan partai politik sehingga mengakibatkan bensin kompor beduk ya dan sebagainya, sehingga banyak manusia jadi domba, dan terjadilah seperti ini ya guys. Dan tentunya kita selalu berdoa semoga kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini segera sirna, dan termasuk bencana banjir yang ada di Sumatera ini semoga segera selesai. Dan saya yakin di masa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini akan cepat tanggap dalam mengatasi kebanjiran yang ada di Sumatera, dan insya Allah akan kembali lebih baik lagi ya guys. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati, dan terima kasih buat kalian semua yang selalu senantiasa memantau, menonton video YouTube dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan bisa jadikan inspirasi dan ilmu pembelajaran buat kita semua. Dan tentunya semoga kalian semua diberi kesehatan, panjang umur, hidup indah penuh barokah, serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.